warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Robiagung. Saya adalah mahasiswa PPG Dajab kategori 1 tahap 2 jurusan IPS Universitas Negeri Malang tahun 2022 dengan nomor induk mahasiswa 22317471574. Pada hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktek uji kinerja pada kelas 8F SMPN Negeri 1 Pulung dengan materi pokok keunggulan dan keterbatasan ruang dan pengaruhnya terhadap ekonomi Indonesia dan Asia, dan submateri pokok perdagangan antar pulau atau antar daerah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat semuanya? Sehat. Semangat untuk pembelajaran? Semangat. Oke. Untuk lebih berkahnya yang kita pada hari ini, yang akan kita terima hari ini, langkah baiknya kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas berdoa. Siapa berdoa? Doa mulai. Doa selesai. Semoga ilmu yang kita dapatkan diberkahi oleh Allah dunia akhirat. Allahumma amin. Selanjutnya anak sekalian, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Ya. Ada. Siapa? Farel. Kenapa Farel? Faren. Faren kenapa? Oke, kemudian Riza. Sakit juga. Sudah berapa hari sakitnya? 2 hari. Semoga yang sakit diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan ya. Selanjutnya anak sekalian, coba kalian cek bangku kalian di bawah meja, kalau ada kotor-kotor silakan bersihkan. Bersih ya? Bersih. Anak sekalian, selain kita persiapkan diri kita, jasmani kita untuk bersih, lingkungan kita juga harus bersih ya, sehingga pembelajaran kita itu bisa maksimal. Oke, anak sekalian, silakan kalian keluarkan buku IPS kalian. Sudah buka halaman 155. Halaman 155. Ini pada tanggal pekan yang lalu atau pertemuan yang lalu kita sudah berbicara tentang peran-peran di dalam rumah tangga. Itu ada rumah tangga konsumen, ada rumah tangga produsen, ada rumah tangga distributor, ada rumah tangga luar negeri. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan lanjutkan pada subtema tentang perdagangan antar daerah. Sudah siap pembelajarannya? Oke. Kemudian anak sekalian, coba kita akan perhatikan pada pembelajaran kali ini. Nah, ini materi kita, yaitu tentang keunggulan dan keterbatasan ruang dan pengaruhnya terhadap ekonomi Indonesia dan ASEAN. Subtema materinya perdagangan antar pulau atau antar daerah. Nah, itu tadi judulnya. Nah, adapun tujuan pembelajarannya anak sekalian, tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, melalui tayangan video yang menampilkan materi perdagangan antar daerah, siswa diharapkan mampu memahami konsep perdagangan antar daerah. Itu tujuan. Saya tulis di sini agar kalian terus ingat. Antar daerah atau antar pulau. Kemudian yang kedua, siswa diharapkan mampu mendeskripsikan faktor penyebab terjadinya perdagangan antar daerah.
Kemudian yang ketiga, siswa dapat atau mampu mengklasifikasi jenis-jenis komoditas. Yang keempat, manfaat perdagangan. Dan terakhir, kalian nanti diharapkan bisa menganalisis manfaat. Nah, ini anak sekalian, ada 5 tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah bagaimana kalian memahami konsep apa itu perdagangan antar daerah atau antar pulau. Apa itu sebenarnya perdagangan antar daerah antar pulau? Tadi kalian sudah menyampaikan, saya sudah memberikan ilustrasi bahwa kita dalam memenuhi kebutuhan hidup tidak bisa sendiri, harus dari yang lain. Sabun saja untuk mandi kita mendatangkan dari tempat yang lain. Nah, apa sebenarnya konsep atau pengertian atau apa sih sebenarnya perdagangan antar daerah itu, nanti kalian bisa lagi belajar. Kemudian yang kedua, disebutkan faktor-faktor penyebab. Kenapa harus ada namanya perdagangan antar daerah? Kalian akan pelajari. Kemudian yang ketiga, kalian bisa mengetahui komoditas-komoditas perdagangan. Kita punya apa di daerah pulau ini? Kemudian kita butuh apa dari daerah yang lain? Maka yang dari pulau sudah banyak, pasti akan kita kirimkan ke tempat yang lain. Kemudian dari tempat yang lain yang kita tidak ada akan didatangkan ke tempat kita. Nah, itu faktor-faktornya. Kemudian selanjutnya, apa manfaat dari perdagangan itu? Nanti sekilas pasti kalian akan bisa membaca materi. Dan yang terakhir, apa hubungannya pertukaran barang atau perdagangan antar daerah itu bagi kemajuan ekonomi, khususnya di Kabupaten Ponorogo, umumnya di Pulung ini. Pada khususnya di Pulung, umumnya di Ponorogo. Selanjutnya sekalian, nanti di akhir pembelajaran kalian akan saya beri soal untuk berpikir kritis. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan materi. Maknanya tidak ada jawabannya di dalam materi. Kalian harus berpikir sendiri. Kenapa? Kita akan lihat nanti di situ, kalian bisa melihat video dari scan kode QR. Itu akan ditampilkan video tentang perdagangan gabah atau beras. Gabah atau beras ini di Indonesia, di Ponorogo lagi panen. Nah, padahal harganya turun. Nah, ini bagaimana menyikapinya? Karena akan menjawab. Nah, dari situlah kalian akan mengetahui bagaimana kepentingan dari perdagangan antar daerah. Terus ini, kita lanjutkan ya pembelajarannya. Oke, lanjut. Nah, anak-anak sekalian yang berbahagia, di dalam kehidupan kita tentu kita membutuhkan alat pemuas kebutuhan. Kita butuh dalam kehidupan kita itu apa saja coba kalian butuhkan? Ada butuh apa? Sandang, apa lagi? Makan. Terus apa lagi? Minum. Termasuk sandang itu ya, termasuk makan ya. Makan, minum, apa lagi satu lagi? Tempat. Iya. Selain itu masih banyak kebutuhan-kebutuhan kita yang lain. Apakah kebutuhan kita yang lain itu bisa kita penuhi diri kita sendiri? Tidak ya. Tentu kita akan membutuhkan orang lain. Contohnya saja dari segi kita mau mandi. Bisa kita membuat sendiri sabun? Tidak. Terus ada pabrik? Dari mana pabrik sabun? Di pulau ini ada pabrik sabun? Tidak. Di mana pabrik sabun adanya? Di mana? Di Ponorogo atau tempat yang lain, di Surabaya mungkin ya. Intinya harus didatangkan dari tempat yang lain. Oke. Nah, itulah butuhnya kita berhubungan dengan daerah-daerah yang lain untuk memenuhi kebutuhan kita. Kita akan melihat video dan beberapa gambar terkait dengan materi.
Nah, ini garis besar materinya. Jadi sudah saya sampaikan. Nah, oke. Coba kalian lihat gambar itu. Gambar-gambar itu. Gambar yang pertama di pojok ini kira-kira daerah mana? Daerah apa ini? Laut atau penghasilkan apa? Penghasilkan ikan. Kemudian di sebelah kanan yang paling ujung kanan itu air berada di mana biasanya? Pegunungan. Di pegunungan ada ikan apa tidak? Oke, di situ saja. Di situ. Kemudian di apa namanya, di lautan ada sayur mayur nggak yang menanam maksudnya? Kalau barangnya pasti ada yang menanam, ada nggak? Tidak, karena panas. Nah, makanya sekarang ada dua ini gambar di bawahnya itu. Gambar apa kira-kira? Gambar? Perdagangan antar daerah. Ini kan ada pesawat, ada kapal dan lain sebagainya antar pengiriman barang antar pulau. Nah, untuk lebih jelasnya, coba ini saya akan perlihatkan pada kalian video. Kalian simak baik-baik, nanti akan saya beri pertanyaan yang terkait. Bisa didengar? Silakan. Disediakan investasi antar dua daerah provinsi Sulawesi Utara dan Jawa Timur, tak hanya dihadiri para pelaku usaha dari berbagai sektor, namun dihadiri langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Stephen Kandor. Keduanya melakukan penandatanganan kerjasama perdagangan antar daerah yang berbasis keunggulan masing-masing wilayah. Disediakan dan investasi ini diharapkan mampu memaksimalkan pasar domestik Indonesia yang sangat besar, termasuk membidik ekspor ke luar negeri. Adapun potensi besar perdagangan Jawa Timur ke Sulawesi Utara berupa hasil industri manufaktur, hasil pertanian hingga perhiasan. Sementara potensi perdagangan Sulawesi Utara ke Jawa Timur berupa perikanan dan kelautan, hasil pertanian berupa tanpa seperti pala dan vanili. Ratusan pengusaha dan pelaku UMKM dari Sulawesi Utara dan Jawa Timur yang diharapkan bisa terkoneksi satu sama lain dalam meningkatkan neraca perdagangan antar daerah. Dalam kegiatan misi dagang dan investasi kali ini tercatat telah terjadi transaksi perdagangan antar negara terus diperbaiki seperti Minecraft maupun Roblox. Oke, itu tadi pembelajaran atau materi tentang video tentang perdagangan antar daerah. Salah satu contohnya. Dari mana tadi, provinsi mana? Sulawesi Utara dengan Jawa Timur. Oke, dari tampilan video itu tadi, tentu kalian akan bisa memberikan sebuah kesimpulan. Apa sebenarnya yang bisa kalian simpulkan dari video yang sudah baru saya sampaikan tadi? Ada mungkin yang bisa? Oke, bagus. Dari kelompok 3, pertama silakan. Dalam memenuhi kebutuhan hidup yang tidak terdapat di daerahnya, maka masyarakat melakukan keberagaman dengan masyarakat di daerah lainnya atau pulau yang lain. Nah, tepuk tangan untuk Tama. Bagus, sama bahwa perdagangan antar daerah itu yang dimaksud perdagangan antar daerah adalah perdagangan dari satu tempat ke tempat yang lain ya, dari satu daerah dengan daerah yang lain. Tadi dicontohkan di Jawa Timur dengan Sulawesi Utara, ini namanya sudah perdagangan antar pulau. Apa itu berarti perdagangan antar pulau? Perdagangan yang dilakukan oleh dua daerah atau dua pulau terhadap komoditas unggulan mereka masing-masing. Silahkan membuat kelompok dulu, nanti akan saya bagikan LKPD-nya dan kalian silahkan berdiskusi. Oke, silahkan. Silakan LKPD-nya kalian buka, kalian pelajari
Kemudian kalian melihat materi pembelajaran yang sudah kalian di scan kode QR-nya tadi, materi tentang belajar apa antar daerah. Kemudian masalahnya sudah saya sampaikan di situ, penurunan harga beras. Silakan kalian jawab pertanyaan yang ada di LKPD. Silakan. Oke, kalian sudah semuanya melihat dari YouTube tentang tampilan itu. Mungkin ada saya beri waktu beberapa menit untuk menyaksikan itu. Kemudian silakan kalian mengerjakannya. Oke, silakan. Gimana? Kelompok ini sudah siap? Sudah mengerjakan? Sudah siap untuk tampil? Belum? Nah, silakan terus dikerjakan. Dilihat dari HP-nya. Untuk melihat materinya dari situ. Ya, silakan kalian lihat materinya dulu. Kalau mau susah, dibuka bukunya. Sudah berapa persen caranya? Oh, sudah mengerjakan nomor 2. Nomor 1 sudah siap tampil kelihatannya? Ya, sudah selesai berarti ya. Ada kendala? Ya, oke, makasih. Silakan disempurnakan dulu. Disiapkan, kemudian siapa yang akan maju ke depan kalau sudah selesai diskusinya, kita lanjutkan dengan presentasi. Masih ada beberapa waktu, silakan siapkan. Gimana? Sudah siap ya? Sampai ditulis kelompoknya, silakan. Dan ditentukan siapa yang akan maju. Siapa yang maju? Nanti ada tulis dulu. Coba, sama dengan? Ya, sama dengan dia. Oke, nggak usah rebutan. Nanti akan saya beri tambahan nilai. Oke, sip. Terus. Sudah siap semuanya untuk tampil? Sudah? Oke. Biasanya sudah tampil semuanya. Untuk pada kesempatan kali ini diskusi kita akan lebih hidup. Kita akan dibimbing atau dipandu oleh satu moderator. Silakan ketua kelas sebagai moderator dibutuhkan. Kemudian nanti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 menyampaikan hasil diskusinya. Sepenuhnya waktu saya serahkan kepada moderator. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mendengarkan pemaparan hasil diskusi setiap kelompok. Karena waktu yang singkat, baiklah saya akan bacakan jalannya pemaparan hasil diskusi kelompok ini. Kelompok yang pertama kali akan menyampaikan hasil diskusinya adalah kelompok 1. Kemudian kelompok 2 disusul oleh kelompok 3 dan terakhir adalah kelompok 4. Ketika kelompok 1 menyampaikan hasil diskusinya, kelompok hendaknya memperhatikan kemudian membuat tanggapan terhadap penyampaian hasil diskusi. Kemudian setelah kelompok menyampaikan hasil diskusi dan menjawab pertanyaan kelompok lain, kami persilahkan Bapak Guru untuk memberikan penjelasannya. Terus selanjutnya, baiklah kita mulai penyampaian diskusi kelompok yang diawali oleh kelompok 1. Silakan. Ya, kelompok 1 maju silakan. Siapa yang akan maju? Yang lain, perhatikan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami
menunjukkan komoditas perdagangan yang ada di daerah kalian atau Ponorogo dan yang tidak ada di Ponorogo. Jelaskan dampaknya. Komoditas perdagangan yang ada di Ponorogo, padi dan palawija, terbukti dengan banyaknya lahan pertanian di Kabupaten Ponorogo. Sayuran, adanya daerah dataran tinggi seperti Pundak dan Rayun yang merupakan daerah penghasil sayur mayur. Makanan khas sate ayam merupakan makanan khas dari Ponorogo. Komoditas perdagangan yang tidak ada di Ponorogo. A. Ikan laut segar. Hal ini disebabkan Ponorogo tidak memiliki daerah pinggir pantai. B. Barang hasil konveksi karena Ponorogo tidak memiliki pabrik tekstil. C. Barang elektronik. Di Ponorogo tidak terdapat pabrik penghasil barang elektronik. Dampaknya akan terwujud perdagangan antar daerah atau bahkan antar pulau untuk memenuhi kebutuhan komoditas perdagangan yang tidak tersedia, sekaligus akan menjual komoditas perdagangan yang melebihi kebutuhan di daerah tersebut. Jelaskan bagaimanakah proses dari semua komoditas perdagangan. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan dulu untuk kelompok satu. Setelah kita dengarkan hasil diskusi kelompok 1, silakan kelompok lain menanggapi. Dan yang kelompok yang lain menanggapi? Ya, boleh kelompok 3. Pada jawaban pertanyaan nomor 2 ada disampaikan tentang biaya produksi sebagai pertimbangan dalam mendapatkan keuntungan. Mohon dijelaskan. Jawabannya, yang dimaksud biaya produksi adalah biaya yang dikeluarkan oleh penjual atau produsen untuk menghasilkan barang komoditas perdagangan yang akan dijual. Sehingga biaya ini sebagai pertimbangan untuk membuat harga jual barang komoditas tersebut agar mendapatkan keuntungan. Gimana? Sudah? Bisa diterima jawabannya? Ya. Oke, silakan dari Super. Lanjutkan. Berapa? Alhamdulillah kita telah mendengarkan pemaparan dan jawaban pertanyaan dari kelompok 1. Sebelum dilanjutkan kelompok lain, Di sini kami ingin menyampaikan hasil dari diskusi kami. Satu, sebutkan komoditas perdagangan yang ada di daerah kalian sebelum dan jelaskan keterkaitannya dengan perdagangan antar daerah. Komoditas perdagangan yang ada di daerah Gunung adalah padi dan palawija, barang kerajinan seperti rinjin, sampah dan lain-lain, dan juga buah-buahan. Terkaitannya dengan perdagangan antar daerah adalah dengan komoditas perdagangan yang dimiliki akan terwujud perdagangan antar daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan daerah yang ada yang tidak memiliki hasil komoditas perdagangan seperti itu. Sekian dari pertanyaan kami, apa ada yang bertanya? Silakan. Apakah faktor yang menjadi sebab pelajaran perdagangan antar daerah tersebut? Ya, tanggapan dari kelompok 2. Silakan. Terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 2. Faktor yang menjadi sebab kelancaran perdagangan antar daerah itu banyak, diantaranya A. Ketersediaan komoditas perdagangan. B. Adanya permintaan konsumen atas permintaan atas barang tersebut. C. Aksesibilitas atas kemudahan distribusi barang. D. Stabilitas ekonomi dan politik negara. Mungkin ini jawaban yang kami bisa sampaikan. Gimana? Nomor 2? Ya, oke. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. baik, kita lanjut dengan penjelasan dari Pak Guru terkait penyampaian materi dan pertanyaan dari kelompok 2.
Oke, anak sekalian, ini penghujung materi ya, penyampaian materi. Di kelompok 4 tadi sudah menyampaikan hasil materi keterkaitan antara perdagangan dengan manfaat. Tentu sangat berhubungan sekali. Satu daerah dengan daerah yang lain, ini kita tadi sudah tahu bagaimana manfaatnya untuk meningkatkan ekonomi, ya, meningkatkan perekonomian di daerah tersebut. Kalau tidak ada perdagangan antar daerah, tidak ada petugas JNE, ya kan? Kalian lewat HP itu perdagangan antar daerah juga. Kalian beli jilbab yang perempuan dari Jakarta, kalian beli glowing dari Surabaya. Nah, itu perdagangan antar daerah. Ini salah satu contohnya. Tentu akhirnya ada osop, ada pengantar barang, dan juga tentunya akan meningkatkan perekonomian di daerah tersebut, di kedua daerah tersebut. Kemudian anak-anak sekalian, hal itu bisa ditunjang karena adanya politik atau stabilitas ekonomi. Kalau kita geger, ramai, maka kita tidak akan terjadi perdagangan itu. Makanya keamanan politik ini sangat penting juga. Kemudian stabilitas ekonomi, harga barang yang mengatur pemerintah. Bagaimana semua harga-harga barang ini bisa kita terjangkau oleh masyarakat. Itu tambahan dari Pak Fajar. Kita tepuk tangan untuk semuanya. Oke, sekalian, silakan kalian kembali ke barisannya masing-masing lagi seperti tadi. Kemudian kita lanjutkan dengan refleksi. Sebagai moderator telah menyampaikan kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Anda akan memperhatikan sebagai moderator. Kita lanjutkan pembelajaran kita yaitu dengan refleksi diri. Tadi kalian sudah menyampaikan aspirasi dengan diskusi. Sekarang saya minta untuk memberikan refleksi apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran kali ini. Silakan ditulis di masing-masing. Silakan nanti saya kumpulkan. Tulis refleksinya. Ya, silakan saya beri waktu kurang lebih 5 menit untuk menyampaikan refleksi atau 2 menit saja sudah cukup kelihatannya. Apa yang kalian sudah dapatkan dari pembelajaran kita hari ini. Tulis di situ. Dikumpulkan dari belakang ke depan, nanti akan saya ambil. Oke, saya lihat refleksi yang saya tulis menggambarkan senang dan antusias. Bagaimana rasanya? Senang ya belajar ini? Manfaat. Oke, terakhir yaitu kita akan sampaikan soal hot. Ya, soal hot ini untuk mengukur bagaimana sifat kritis kalian terhadap sebuah permasalahan. Boleh nanti berkelompok lagi, tapi tidak perlu bersama dengan kelompoknya, boleh berdiskusi, tetapi tidak perlu membuat kelompok baru. Nah, ini silakan saya bagi jadi 4 soal ini, nanti silakan kalian tulis, nanti akan kita kembalikan lagi seperti tadi. Silakan nanti tulis dibagi. Baca ya. Ya, silakan. Ya, silakan. Nanti dikumpulkan lagi ya. Silakan dibaca.
Dan silakan dicari diterus boleh bagaimana jawaban pertanyaan itu. Dan beri waktu kurang lebih 10 menit. Ya, kurang lebih 10 menit untuk menyampaikan hal itu. Cara mengerjakannya kalian ingat kembali mereview lagi materi-materi yang kalian baca. Kemudian kalian perhatikan pembelajaran dari pembelajaran tadi, tambahan materi, baru kemudian kalian bisa menyelesaikan permasalahan atau pertanyaan yang baru saja saya sampaikan. Silakan dikerjakan. Ya. Sudah? Oke, bagus. Kita sampai kabeh. Ya. Semuanya. Sudah ya? Sudah ya? Saya telitinya dulu. Hasil dari ini Oke, setelah saya teliti hasil jawaban kalian tentang berpikir kritis menunjukkan bahwa kalian sudah mampu untuk sudah meningkat berpikir kritisnya tentang pembelajaran melalui pembelajaran materi perdagangan antar pulau atau antar daerah. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, anak kalian, sudah berakhir pembelajaran kita pada kali ini dengan materi perdagangan antar daerah atau antar pulau. Insya Allah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang tentang perdagangan antar negara atau perdagangan internasional. Kita akan kalian buka buku di halaman 159. Untuk lebih berkahnya ilmu yang bisa dapatkan hari ini, silakan ketua kelas untuk masuk ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Siapa doa? Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.